Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih membahas kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah. Dan sampai pada ucapan beliau ketika membahas tentang prinsip ahli sunnah dalam masalah ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat atau adillah, dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ucapan beliau rahimahullah, wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadits mithl ma qala وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, dan seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran, artinya termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah adalah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan sunnah dan dalil-dalil yang sahih, dan ini min usuli ahli sunnah. Dan tentunya sudah dibahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Dicontohkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala seperti ayat Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah dengan kalimat ghullat aydihim. Terbelenggu tangan mereka. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ayat-ayat seperti ini disebut ayat sifat, membicarakan tentang sifat Allah, bahkan tangannya terbuka. Maka prinsip ahli sunnah adalah an-nutqu bima nataqa bihi al-Qur'an, mengucapkan seperti ucapan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka, maka kita pun Ahlussunnah berkata seperti apa adanya, bahwa tangan Allah terbuka, tidak terbelenggu, tidak bakhil. Ayat yang kedua dicontohkan wasamawatu matwiyatun biyaminih, dan langit-langit nanti akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ahli sunnah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Al-Quran. An-nutqu bima nataqa bihi Al-Quran. Bahwa kita ahli sunnah berkata bahwa langit nanti akan digulung dengan tangan kanan Allah. Dan bumi qabbatuhu, dan bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat yang dicontohkan yang ketiga, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
bahwa Allah yang Maha Rahman Maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Kita sampai pada ucapan musannif wa naqulu, dan kita berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya Maha tinggi. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmi. Barang siapa yang tidak mengatakan seperti ini, maka dia adalah seorang penolak sifat Jahmiyun. Qanifina azakumullah. Kalimatnya simpel dari beliau. Wa man qala ghaira dzalika fa huwa mu'attilun jahmi. Siapa yang mengatakan selain itu, maka dia mu'attil, penolak sifat. Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan. Qanifina azakumullah. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abdullah Ibn Ibrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Al-kalamu min hadhil mas'alah min wujuh. Permasalahan ini dibahas dari beberapa sisi. Sisi pertama, anna mimma yaquluhu ahlus sunnah wal jamaah wa yanussuna alaihi fi bayan i'tiqadihim itsbatu sifatil istiwa'i lillah jalla wa ala. Kama fil ayati allati istadalla biha al-Imam al-Humaydi. Bahwa di antara apa yang diucapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan, mereka mengucapkan secara nafs, mengucapkan dengan tegas dan menjelaskan akidah mereka, yaitu menetapkan sifat tingginya Allah di atas arsy. Sebagaimana di dalam ayat yang tersebut yang disebutkan oleh Imam al-Humaydi. وهذه المسألة يعني مسألة استواء الله جل وعز على عرشه كما يليق بجلاله من المسائل التي خاض فيها الناس. Masalah ini masalah tingginya Allah di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, termasuk masalah-masalah yang sekian banyak manusia, bahkan kaum muslimin, khadu, mereka masuk tanpa ilmu, berbicara dengan serampangan sembarangan, wa katsura fiha al-kalam, maka banyak sekali pendapat-pendapat manusia dalam masalah ini. Wa tasha'abat fiha al-firaq, dan terpecah-pecah menjadi sekian kelompok-kelompok dan aliran-aliran. Masalah satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya satu makna. Tentunya ayatnya bukan satu tentang masalah Allah di atas arsy-Nya, sekian banyak ayat. Tetapi masalah yang satu ini, manusia berjauhan centang perenang, yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu berpendapat dengan pendapat yang demikian, yang satu sebaliknya. Wa kullu 'anil haqqi haidah, dan hampir seluruhnya mereka menyimpang dari kebenaran. Dhalatun ghairu muhtadiyah, sesat tidak terbimbing. Illa ahlus sunnah, kecuali ahlus sunnah. Haitsu qalu bil haqq, di mana ahli sunnah berbicara dengan kebenaran, yaitu menetapkan apa kata Allah. Isbatu hadhihi sifah lillahi ta'ala, lillahi jalla wa azza, ala ma yaliqu bi jalalihi jalla wa azza, yaitu menetapkan sifat tingginya Allah di atas arsy sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Ini ahli sunnah. Sedangkan yang lain berpendapat dengan pendapat-pendapat lain yang tidak sesuai dengan Quran wal Sunnah. Walidha fa ahli sunnah wal jamaah mujmi'una ala itsbati hadhihi as-sifah wa yu'minuna biha wa annahu jalla wa 'azza lahu al-istiwa'u al-la'iq. Maka ahli sunnah dan para imam-imam ahli sunnah, para ulama ahli sunnah, semuanya menetapkan dengan ijma', dengan sepakat, istiwanya Allah, maha tingginya Allah di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Wa annahu ba'inun min khalqih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Kita contohkan salah satu imam dari para ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyatakan wa ma dzukira fil kitab was sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluhi
wa fawqiyatihi. Kata beliau, apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah tentang dekatnya Allah, tentang kebersamaan Allah, semuanya tidak bertentangan dengan tingginya Allah di atas arasnya. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala laysa kamitslihi syai'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk-makhluknya, tidak sama dengan suatu apapun dalam segala sifatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dalam kedekatannya dengan makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dekat di ketinggiannya. Diawali dengan kalimat Allah tidak sama dengan makhluk. Karena mereka yang disebutkan tadi menyimpang ke sana kemari, berpendapat dengan pendapat-pendapat sesat, karena mereka berpikir bagaimana mencocokkan dua berita, dua dalil-dalil atau dua jenis ayat dan hadis, yang sebagian menyatakan Allah maha tinggi di atas arasnya, yang sebagian menyatakan Allah dekat, Allah bersama hamba-hambanya. Maka mereka berusaha untuk menyatukan dua dalil ini, dan salah mereka. Dikira itu bertentangan sehingga disatukan. Padahal sama sekali tidak bertentangan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau makhluk di sana tidak di sini tidak di sana, itu makhluk. Karena kecilnya. Tetapi Allah di ketinggiannya, di atas arasnya, Allah tetap dekat dengan makhluknya. Bukankah yang namanya dekat itu relatif? Bagi kita perapatan itu dekat. Tetapi bagi anak kecil, anak kita yang umur 2 tahun, jauh sekali. Kenapa dia jauh-jauh mainnya? Kita bilang dekat, anak kecil bilang jauh. Tapi bagi Allah, semua dekat. Bagi Allah, semua dekat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah di atas arasnya, dan bagi Allah semuanya dekat. Sehingga tidak perlu dipertentangkan dua dalil ini. Tidak perlu dipertentangkan antara dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas arasnya, dan dalil-dalil yang menyatakan Allah dekat. Allah di ketinggiannya dan Allah maha dekat. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kata beliau, Allah maha tinggi dalam kedekatannya dan Allah maha dekat di ketinggiannya. Wa qad dallat nususul kitab wa sunnah ala hadzal i'tiqad. Dan telah ditunjukkan dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah tentang keyakinan ini. Wa wujubul iman bihi, dan wajib beriman dengannya. Wa taslimu lillah, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk pada berita-beritanya. Minhal ayat allati dzakaraha al-Imam al-Humaydi. Di antaranya ayat yang dibawakan oleh Imam al-Humaydi, yaitu ucapan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Allah sebutkan yang demikian bukan hanya satu ayat. Ada dalam surat Thaha ayat 5. Dan ada pula dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi yarfa'us samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang mengangkat langit-langit tanpa tiang, sebagaimana kalian lihat. Dan Allah maha tinggi di atas arasnya. Juga dalam surat Al-Hadid ayat 4. Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia maha tinggi di atas arasnya. Ayat lain Allah sebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dalam sekian banyak tempat. Itu dengan lafaz 'alal 'arsy istawa, di atas arasnya istiwa. Apalagi dengan bentuk maha tingginya Allah. Sekian banyak dalil-dalil. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Berapa kali disebutkan Allah Aliyun, maha tinggi. Atau sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Dan sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ulu, memiliki sifat tinggi, tinggi kemuliaannya, tinggi kedudukannya, dan juga tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tinggi zatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Mereka orang-orang yang memahami dengan pemahaman-pemahaman batil yang dikatakan oleh Imam Humaydi dengan mu'attilun jahmi, penolak sifat, pengikut Jahm dan Safwan. Mereka bingung dengan kebodohan mereka. Mereka menyatakan dengan sekian pendapat. Adapun Jahmiyah,
kelompok yang tidak pernah memakai dalil apapun. Pokoknya Allah tidak di mana-mana. Apa dalilnya? Pokoknya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di tengah, tidak di mana-mana. Sampai kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua aliran sesat punya dalil-dalil walaupun disalahpahami oleh mereka. Kecuali Jahmiyah. Kecuali Jahmiyah tidak memiliki dalil apapun. Kalau tadi disebutkan dua dalil-dalil, yang satu menyatakan Allah Maha Tinggi, yang satu menyatakan Allah dekat. Allah bersama kita. Sehingga beberapa kelompok berupaya untuk mencocokkan keduanya dengan meleburnya jadi satu. Berarti Allah di mana-mana. Di atas juga, di bawah juga, di tengah juga, di mana-mana. Ini adalah taufik yang salah. Ini penyocokan ayat dengan salah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, lahu ma fis samawati wa man fil ardi wa man indahu. Disebutkan tiga tempat. Allah memiliki seluruh makhluk-makhluknya, yang di langit, yang di bumi, dan yang ada di sisinya. Kalimat yang ada di sisinya berarti bukan di langit, bukan di bumi. Perhatikan, para ulama sangat jeli membawakan dalil. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa man indahu. Milik Allah lah semua yang di langit dan yang di bumi dan yang ada di sisinya. Kalau Allah di sini menyatu dengan makhluknya, maka tidak akan dibedakan di bumi dan yang di sisinya. Tidak akan dibedakan. Berarti yang di sisi Allah di bumi juga, yang di bumi di sisi Allah juga. Dan tidak mungkin ayat ini salah. Allah menyebutkan tempat yang berbeda. Lahu man fis samawati wa man fil ardi wa man indahu. Milik Allah apa yang di langit dan siapa yang di bumi dan siapa yang di sisinya. Dari para malaikat-malaikat. Berarti jelas di sisi Allah bukan di bumi, di sisi Allah bukan di langit dan di bumi bukan di sisi Allah. Ini dalil para ulama menyatakan bahwa Allah ba'inun min khalqih. Allah terpisah dari makhluk-makhluknya. Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kalau begitu bagaimana makna ma'iyah? Kalau begitu bagaimana makna ma'iyatullah? Kalian baca ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad SAW. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, mereka tegas terhadap orang kafir, mereka saling kasih sayang sesama mereka. Siapa yang bersamanya? Para sahabat. Tapi apakah para sahabat menyatu dengan Nabi? Melebur dengan Nabi? Dalam tubuh Nabi? Tidak ada seorang pun yang menafsirkan seperti itu. Semua menyatakan bersama Nabi, maksudnya bersamanya dalam akidahnya, bersamanya dalam agamanya, bersamanya dalam keimanannya. Kenapa ketika dikatakan Allah bersama orang mukmin, Allah bersama yang sabar, Allah ma'as sabirin, kenapa ditafsirkan menyatu? Ya hada, itu kebodohan mereka menafsirkan ma'iyah dengan ma'iyatul zat. Padahal seringkali ma'iyah bermakna bersama dalam satu keadaan, atau bersama dalam satu keyakinan, atau bersama dalam artian satu golongan, yaitu hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar, aku melihat. Maknanya aku dukung engkau dan aku berada di pihakmu. Karena itu cukup jelas. Ayat kedua sebagai dalil yang berikutnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada contoh teladan yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Disebutkan walladzina ma'ahu dalam semua tafsir. Yang walladzina ma'ahu dan yang bersama Ibrahim adalah para anbiya, para nabi. Jadi kalau begitu apa maknanya ma'iyah di sana?
ternyata bukan bersama Ibrahim di tempatnya. Kalau tadi para sahabat masih di tempat yang sama. Nabi di Madinah, para sahabat di Madinah. Tapi bukan maknanya melebur menyatu, tapi maknanya dalam satu akidah, dalam satu agama. Sekarang walladzina ma'ahu qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada contoh teladan pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Ternyata tafsir yang bersamanya adalah para anbiya, padahal para nabi zamannya berbeda-beda. Dari Nabi Adam sampai Nuh, dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW berbeda-beda tempatnya, zamannya, waktunya berbeda-beda. Tetapi mereka satu di atas tauhid, bersama-sama di atas akidah tauhid. Ibrahim walladzina ma'ah. Berarti makna ma'iyah bukan ma'iyatul zat, bukan zatnya yang bersama, tetapi akidahnya, pemahamannya. Maka siapa yang berpegang dengan agama Allah, Allah bersama mereka. Siapa yang berjalan di jalan tauhid, Allah bersama mereka. Itu satu. Tafsir kedua, bisa bermakna bahwa ma'iyah adalah dukungan. Sebagaimana ucapan Allah tadi kepada Harun dan Musa, aku bersamamu, aku mendengar, aku melihat. Yani aku membelamu. Dan yang demikian biasanya khusus untuk orang beriman. Jadi ma'iyah ada dua macam. Ada ma'iyatun khassah, ada ma'iyatun ammah. Kebersamaan khusus dan kebersamaan umum. Kalau kebersamaan khusus biasanya maknanya pembelaan. Seperti innallaha ma'al muttaqin, atau innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun, atau innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang takwa, Allah bersama orang-orang yang demikian yang berbuat ihsan. Artinya Allah akan membela mereka, mendukung mereka, dan itu adalah bahasa Arab, bukan takwil. Itu memang makna ma'iyah. Digunakan dalam bahasa Arab untuk makna dukungan, digunakan dalam bahasa Arab untuk bersama dalam pemahaman, dalam akidah. Ini menunjukkan bahwa makna ma'iyah bukan berarti ma'iyatul zat Allahnya di sini, tidak. Dalilnya sudah sebutkan tadi bahwa Allah menyebutkan yang di sisinya, bukan yang di bumi, bukan yang di langit. Lahu man fis samawati wal ardi wa man indahu. Milik Allah yang di langit dan di bumi, dan juga yang ada di sisinya. Berarti di sisi Allah bukan di langit, bukan di bumi, di atas semuanya, di atas langit, di atas bumi. Kembali kepada ucapan beliau. Qala rahimahullah wa qala hafizahullah, walidha fa ahlu sunnah mujmi'un. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah semuanya mujmi'un, sepakat menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna biha, beriman dengannya sesuai dengan keagungannya. Wa annahu ba'inun min khalqih, dan Allah terpisah dari makhluknya. Sebagaimana ucapan Islam yang sudah kita baca. Berkata Hafiz al-Imam As-Sabuni, dalil berikutnya atau ucapan berikutnya dari Imam Ahli Sunnah adalah ucapan Al-Hafiz Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kalau ada yang protes itu kan Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan Hambali, mazhabnya Imam Ahmad. Kami kan Syafi'i. Nukilan yang kedua dari ulama Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Beliau berkata, wa ya'taqidu ahlul hadis wa yashhadun, ahlul hadis meyakini dan mempersaksikan annallaha fawqa sab'i samawati ala arsyih. Mereka meyakini bahwa Allah di atas 7 lapis langit, di atas arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuh, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya. Tsumma dzakara, kemudian sebutkan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, termasuk ayat yang tadi kita baca. Kemudian berkata, wa ulama'ul ummah, dan ulama umat ini, wa ayanil a'immah, dan tokoh-tokoh para imam salaf rahimahumullah, lam yakhtalifu, tidak berselisih. Alhamdulillah, tidak berselisih. Yang ada hanya ketergelinciran dan penyimpangan.
Adapun para imam ahli sunnah semuanya sepakat. Mau mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali, ataupun Maliki, ataupun pengikutnya para imam Tsauri dan Ibnu Uyainah, semuanya sepakat menyatakan bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-makhluk. Lam yakhtalifu fi anna Allah Ta'ala ala arsyih. Mereka tidak berselisih bahwa Allah di atas arsy-Nya. Wa arshuhu fawqa samawatihi, dan arsy-Nya di atas langit yang 7. Yuthbituna lahu dzalika ma athbatahu Allah. Mereka menetapkannya seperti apa yang Allah tetapkan. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengannya. Wa yusaddiquna ar-Rabb, dan mereka membenarkan Allah dalam ucapannya fi khabarih, dalam beritanya yang ada dalam Quran. Wa yutliquna ma atlaqahu Allah, dan mereka mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah. Qal min istiwa'ihi 'alal 'arsy, yaitu tingginya Allah di atas arsy-Nya. Wa yumirruna 'ala zahirihi, dan mereka melangsungkannya sesuai dengan apa adanya. Yakiluna ilmahu ila Allah, dan mereka serahkan makna kaifiyahnya kepada Allah di atas arsy-Nya. Kayak apa? Tidak tahu. Yakiluna ilmahu, menyerahkan ilmu takyif kayak apanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Itu adalah ucapan para rasikhun fil ilm. Ucapan mereka yang dalam ilmunya, yang memang ilmunya sangat rasikh. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, la ya'lamu ta'wilahu, enggak ada yang tahu makna ta'wilnya, tafsirnya kayak apa kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, adapun orang yang dalam ilmunya, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Maka kita jalani jalan mereka para ulama. Kita jalani jalan mereka para rasikhina fil ilmi, yaitu menyatakan amanna bihi kullun min rabbina. Kami percaya karena itu dari Rabb kami. Apa salah kalau kita menyatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa? Boleh kita terjemahkan Ar-Rahman di atas arsy-Nya. Kenapa mereka marah? Jadi Allah di mana? Allah berfirman bahwa Dia di atas arsy-Nya. Apa salah ucapan kita? Mengucapkan dengan ucapan apa yang ada dalam Quran. Penyakit yang terjadi adalah ketika mereka lebih mengutamakan perasaannya sendiri, lebih mengucapkan pikirannya sendiri. Mereka bikin kaidah. Kalau tentang Mu'tazilah dan Jahmiyah nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu jauh. Mereka tidak berdalil. Adapun Jahmiyah berkata, la huwa dakhilul alam wala kharijul alam, wala fawqa wala tahat, la yaquluna bi'uluhi wala bifawqiyatihi, bal al-jami' indahum muta'awwilun. Adapun Jahmiyah menyatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di barat, tidak di timur, Allah tidak di mana-mana. Katanya, dan semua ayat harus ditakwilkan. Jadi pikirannya dulu berkata, Allah tidak di mana-mana, nggak mungkin meliputi tempat. Mu'tazilah juga mengatakan dengan kalimat yang mirip, nggak bisa dikatakan di mana. Allah tidak di mana-mana. Bagaimana dengan ayat arsy istawa? Itu maksudnya bukan begitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala demikian? Itu hak semuanya. Pokoknya semuanya muta'awil, kata dia. Jahmiyah sudah terlalu jauh, tidak memiliki dalil apapun, nggak perlu dibahas. Yang kedua, golongan yang menyatakan sebaliknya. Subhanallah. Tadi tidak di mana-mana, sekarang kebalikannya. Allah di mana-mana. Allah di sana dan di sini dan di situ. Ini aliran Tijariyah dan juga pecahan dari Jahmiyah dan juga kaum Sufiyah. Kenapa? Karena kaum Sufiyah ada dua jenis. Satu jenis Sufiyatul Kalam, satu jenis Sufiyatul Hadis. Adapun Sufiyatul Hadis, maka mereka memakai semua hadis, walaupun yang dhaif, yang palsu, yang maudhu, mereka pakai. Pokoknya cocok dengan perasaan mereka. Yang lebih mengerikan adalah Sufiyatul Kalam. Sufiyah
yang sudah dimasuki ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantiq, dan tokoh besarnya adalah Ibnu Arabi. Tokoh besarnya Ibnu Arabi. Akidahnya hululiyah. Hululiyah itu menyatakan Allah menyatu dengan semua makhluk. Berarti Allah di mana? Allah di mana-mana. Jahmiyah mengatakan Allah tidak di mana-mana, sedangkan Sufiyah wahdatul wujud yang menyatakan keberadaan hanya satu. Yang namanya keberadaan cuma satu, yaitu keberadaan Allah. Adapun kamu, saya, makhluk, benda-benda semuanya tidak hakiki. Pada hakikatnya itu Allah. Ini lebih kufur lagi. Bahkan lebih dari Jahmiyah yang tadi. Kalau Jahmiyah kufur, ini asyadda kufra. Ini lebih kufur. Kenapa? Karena dia menyatakan semuanya adalah Allah. Semua ini Allah. Kamu tunjuk apapun, itu Allah. Maka dia mengucapkan syair-syairnya yang sangat mengerikan. Menyatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Tidaklah kami mandang kemanapun di sana kecuali Allah. Sampai tokohnya mengatakan bahwa aku Allah. Dan kalau dia menyatakan aku Allah, pengikutnya yang sekian banyak berkata, selamat, selamat, selamat. Engkau telah mencapai tingkat hakikat. Menyatu dengan Allah. Ini bangun model sesat dan menyesatkan. Yang tadi Jahmiyah menyatakan Allah tidak di mana-mana, sedangkan yang Sufiyah wahdatul wujud dan sejenisnya menyatakan bahwa Allah di mana-mana dan semuanya adalah Allah. Ini juga tidak kita bahas. Sudah terlalu jelas kekufurannya, sudah terlalu jelas kesesatannya. Yang menjadi masalah bagi kita adalah golongan-golongan yang mirip Mu'tazilah, mirip Jahmiyah, tetapi banci. Enggak mau mengaku bahwa diri mereka Mu'tazilah. Enggak mau mengaku bahwa diri mereka adalah Jahmiyah. Aku pengikut Jahm bin Safwan. Aku pengikut Wasil bin Atha dan Mu'tazilah. Enggak mau menyatakan seperti itu. Masih malu-malu kucing. Menyatakan aku ahli sunnah, kami ahli sunnah, kami ahli sunnah. Tetapi giliran berbicara tentang Allah, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak begitu, tidak bisa dikatakan begitu, tidak bisa dikatakan begitu. Ini golongan yang ketiga. Katanya, Khalifin a'azakumullah, innallaha bidatihi fi kulli makan wa huwa mukhalifun lil kitab wa sunnah wa ijma'. Dikatakan asbatu anna Allah fawqa samawati 'ala al-'arsy ba'in min khalqihi. Khalifin a'azakumullah, golongan yang ketiga menyatakan bahwa Allah di atas arsy-Nya, tetapi dia di seluruh tempat. Mirip dengan ucapan yang tadi Sufiyah, tetapi tidak tegas. Kalau Sufiyah menyatakan Allah di mana-mana, selesai. Allah di mana-mana. Tetapi Asy'ari menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam buku dia bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Tetapi bersamaan dengan itu dia juga di seluruh tempat. Ya berarti sama. Enggak, berbeda. Sudahlah. Kamu itu sama dengan Mu'tazilah, sama dengan Sufiyah, tetapi banci, enggak mau terang-terangan. Ini Asy'ariyah. Akhirnya mereka ini yang membuat fitnah lebih banyak daripada Jahmiyah itu sendiri, daripada Mu'tazilah itu sendiri, daripada mereka hululiyah atau wahdatul wujud. Yang mereka sudah jelas-jelas kufurnya. Yang ini tengah-tengah. Dalam masalah sifat juga sama. Tidak menolak sifat seluruhnya seperti Jahmiyah. Tidak menolak sifat seluruhnya tapi nama-nama diterima seperti Mu'tazilah. Tetapi dia menerima hanya 7 nama saja. Dan sebagian sifat ma'nawiyah saja. Dan telah yang lain. Maka ucapan penulis sangat bagus. Tidak ada yang menolak tingginya Allah di atas arsy kecuali mereka sama. Apakah Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah sama penolak sifat. Ada yang menolak sebagian, ada yang menolak keseluruhan. Kita lihat dari ucapan penulis pensyarah yaitu Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Yaqulun bahwasanya orang-orang yang beriman dan dalam ilmunya akan berkata, kami beriman, semuanya di sisi Rabb kami.
Kama akhbar Allah Ta'ala an rasikhina fil ilm, sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang dalam ilmunya, annahum yaqulun dzalika wa radiyahu minhum, bahwa mereka orang yang dalam ilmunya hanya berkata, kami beriman, kami percaya, kami ridha dengan apa yang Allah kabarkan dalam Quran. Fa'atna alaihim bih, maka Allah puji mereka. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang yang dalam ilmunya mengatakan kami beriman karena semuanya dari sisi Rabb kami. Tentunya beriman dengan apa ada yang Allah sampaikan, tidak ditolak sebagiannya, tidak dipilih-pilih, tidak diselewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Sebab utama kenapa Asy'ariyah menyelewengkan makna-makna yang tersebut dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka selewengkan, itu bukan istawa, tetapi istaula. Itu bukan di atas arsy, tetapi menguasai arsy. Apa jawaban para ulama ahli sunnah? Para ulama ahli sunnah menyatakan, kalau engkau berkata, kalau kalian berkata bahwa istawa maknanya istaula, yaitu menguasai, tentunya bukan hanya menguasai arsy. Berarti Allah istawa alal ardi, istawa ala samai, istawa ala hajari, ala syajari, istawa ala nasi, istawa ala kulli syai. Kalau maknanya menguasai, Allah tidak hanya menguasai arsy, Allah menguasai bumi, menguasai langit, menguasai batu, menguasai pohon, menguasai manusia, menguasai jin, menguasai seluruh makhluknya. Kenapa Allah hanya katakan istawa alal arsy? Istawa alal arsy, enggak pernah menyatakan istawa ala ghairi. Dan sebut istawa ala nas, enggak ada. Itu bukti yang sangat jelas bahwa tafsir mereka menyatakan istawa adalah istaula, itu batil, dan itu bukan tafsir. Itu mengganti kalimat dengan kalimat lain, menyelewengkan makna kepada makna lain. Qaib apa sebabnya? Sebabnya karena mereka kepentok dengan tarikatnya sendiri, kepentok dengan kaidahnya sendiri. Ini kesalahan mereka. Mu'tazilah dan kemudian turunannya Asy'ariyah memiliki kaidah bahwa Allah memiliki sifat ini saja. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi ini menyelisih dengan hawadis. Hawadis adalah perkara-perkara yang baru ada. Yang baru ada artinya sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Ini makhluk-makhluk. Mereka terpaku dengan itu. Kalimat mukhalafatul lil hawadisi mungkin bisa ditafsirkan laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengannya suatu apapun. Iya kan? Allah tidak sama dengan makhluk. Iya. Bisa ditafsirkan ke sana. Maknanya mukhalafatul lil hawadits adalah Allah tidak sama dengan makhluk. Kita sepakat. Iya, memang Allah tidak sama dengan makhluk. Ternyata mereka menakwilkannya ke makna yang lain. Mukhalafatul lil hawadits artinya tidak ada sesuatu yang baru pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang baru, tadinya tidak ada, jadi ada. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, tadinya tidak berbicara, mereka enggak percaya. Oh, enggak bisa, itu hadis. Allah tidak mungkin memiliki sifat hadis pada dirinya. Jadi gimana? Allah punya sifat kalam, tapi azali. Ucapannya sudah dari dulu tidak berkaitan dengan iradah. Akhirnya semua sifat-sifat yang berkaitan dengan iradah mereka tolak. Kalau sifat-sifat yang berkaitan dengan iradah, berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak kerjakan. Itu namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah berkaitan dengan iradah, dengan keinginan, dengan kehendak Allah. Kalau berkehendak, Allah kerjakan. Kalau tidak, tidak. Seperti Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, berkaitan dengan iradah. Allah kehendaki turun, ya turun. Demikian pula kalam. Allah berbicara. Allah sudah pernah berbicara kepada Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Allah berbicara lagi dan disampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Apakah Allah masih akan berbicara? Kalau Allah kehendaki. Wa ma zala mutakallimun idza syaa. Allah masih tetap memiliki sifat kalam kalau Allah kehendaki. Maka di akhir zaman Allah berbicara. Bahkan sudah diberitakan dalam Al-Quran bahwa Allah akan bicara pada Nabi Isa. Ya Isa,
a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau memerintahkan pada manusia untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Jadi Allah akan berbicara. Allah pernah berbicara, Allah masih berkehendak kalau berbicara, dan Allah akan berbicara terserah dan berkait dengan kehendak Allah. Ini tidak dipercaya oleh Asy'ariyah. Sifat kalamnya dipercaya, tapi sifat hadisnya tidak. Berarti sifat kalam Allah azali. Tidak ada yang baru. Termasuk ikhwan fillah azakumullah, kata dia, karena berselisih dengan hawadits, mukhalafatul lil hawadits, maka yang namanya hawadits itu memiliki 10 ciri. Hawadits memiliki 10 ciri. Disebutkan ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah tidak berkait. Kalau manusia atau makhluk-makhluk berkait dengan waktu, berkait dengan zaman, waktu dan zaman, berkait dengan tempat, berkait pula dengan hail, arah atau jihah, berkait pula dengan perkara-perkara yang lain. Disebutkan bahwa hawadits itu berkait dengan waktu, maka Allah tidak berkait dengan waktu. Azalan wa abadan, maha awal dan akhir, nggak ada akhirnya. Ini masih kita katakan benar. Ciri yang kedua, dan tidak berkait dengan tempat, karena makhluk berkait dengan tempat, maka Allah tidak berkait dengan tempat. Disinilah tergelincirnya mereka Asy'ariyah dan pengikutnya yang aslinya sungguhnya Kullabiyah, pengikut Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Abu Muhammad, alirannya Kullabiyah. Akhirnya dia menyatakan Allah tidak memiliki tempat, tidak di mana-mana. Jadi di mana? Ya, tidak di mana-mana, tapi Allah di mana-mana. Membikin bingung umat, membikin bingung manusia. Jadi gimana Pak Kiai? Allah tidak di mana-mana, tapi Allah di mana-mana. Loh, jadi gimana itu maksudnya? Maksudnya Allah tidak memiliki arah, dan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana ada. Kenapa? Karena terpaku dengan istilah mukhalafatul hawadits tadi. Kenapa tidak mengucapkan apa yang diucapkan Quran? Laisa kamitslihi syai'. Selesai. Kenapa kalimat hawadits? Terus mereka katakan Allah tidak memiliki jihah, arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar. Baik, nggak ada arah sama sekali. Nggak boleh dikasih arah. Kalau dikasih arah, sama dengan makhluk, katanya. Sama nggak dengan Jahmiyah? Hah? Sudah kita bacakan dari ucapan Jahmiyah bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Sama. Berarti ini hanya perkara-perkara yang disamarkan, yang aslinya juga sama Jahmiyah, Mu'tazilah. Makanya saya kasih judul dengan Mu'tazilah banci, Jahmiyah banci, karena tidak terang-terangan mengatakan Jahmiyah atau Mu'tazilah, mengatakan kami ahli sunnah, kami ahli sunnah, kami ahli sunnah. Tapi pemikirannya persis dengan mereka, atau kalau tidak persis, mirip dengan mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan asani, pembahasan yang kedua dari sisi yakhtasir lak hadzal ikhtilaf wa hadzal mukhalafat al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kita ringkas perselisihan manusia dalam masalah ini dan penyelisihan mereka atau penyimpangan mereka diringkas oleh al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-A'raf, yaitu ketika Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, yang artinya sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia maha tinggi di atas arsy-Nya, menutupi malam dengan siang. Dan yatlubuhu haditha, dan terus mengejarnya bergiliran siang dengan malam. Dan juga menciptakan atau menjalankan matahari dan bulan dan bintang-bintang musakhkharatun bi amrih,
dia beredar sesuai dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan urusan. Semua yang diciptakan Allah yang menciptakannya, dan semua aturan halal haram syariat Allah juga yang mengatur. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah rabbul alamin. Ibnu Katsir rahimahullah membahas tentang masalah kalimat tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Falin-nasi fi hadzal maqam maqalatun katsirah." Manusia dalam masalah ini memiliki sekian pendapat. Katsiratun jiddan, banyak sekali. Laisa hadza mawdu' ba'dhiha, bukan ini tempat kita menyebutkan satu persatunya. Innama nasluku fi hadzal maqam madhhab as-salaf as-salih. Kita menyatakan di sini hanya menyebutkan satu madhab yang lurus, yaitu madhab salaf as-salih. Madhabnya Imam Malik, wal Auza'i, wal Thawri, wal Laits bin Sa'd, wal Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq bin Rahuya, wa ghairuhum. Perhatikan ucapan Ibnu Katsir, bukan ucapan saya. Ucapan Imam Al-Mufassir Al-Alim Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Azim. Kata beliau, aku akan menyebutkan mazhab yang paling selamat dalam masalah tingginya Allah di atas arsy-Nya, yaitu apa yang dipegang oleh para ulama ahli sunnah seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Imam Al-Laits bin Sa'd, dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuyah, wa ghairuhum katsir. Sekarang apa madhab kalian? Wahai yang masih mengikuti pemikiran Asy'ariyah, madhab kalian apa? Siapa imam-imam kalian? Siapa panutan kalian? Kenapa dicampur adukan antara Syafi'iyah dengan Asy'ariyah? Asy'ariyah bukan Syafi'iyah, dan Syafi'iyah bukan Asy'ariyah, dan keduanya bertentangan 180 derajat. Mustahil bisa disatukan dalam satu ucapan bahwa saya Syafi'iyah, tapi saya juga Asy'ariyah, tapi saya juga Sufiyah, Naqsyabandiyah, tetapi saya juga nggak bisa. Kenapa? Saling bertentangan. Saling bertentangan jauh. Bahkan masalah akidah. Masalah akidah, masalah prinsip. Masalah yang berkait dengan Rabb. Apa ayat yang terbesar dalam Al-Quran? Apa a'zamu ayatin fi kitabillah? Sebesar-besar ayat dalam kitab Allah. Ayat Al-Kursi. Berbicara tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sampai pada kalimat wa huwal 'aliyyul 'azim. Diakhiri dengan sifat Aliyun, Azimun. Allah Maha Ali, Maha tinggi. Ini a'zamu ayatin fi kitabillah, maknanya ini adalah pembahasan tertinggi, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Asy'ariyah, pembahasan masalah Allah sesat. Menyimpang dari kitab wa sunnah, menyimpang dari para ulama ahli sunnah, menyimpang dari para salafus saleh. Bahkan menentang sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Mereka bikin sendiri kaidah-kaidahnya. Tidak mungkin ada arah, tidak mungkin berkait dengan waktu, tidak mungkin berkait dengan tempat, tidak mungkin berkait dengan ini dengan ini. Itu kaidah dari mana? Dari mereka sendiri. Akhirnya kepentok sendiri. Loh, ayat ini bertentangan dengan kaidah kita. Subhanallah, bukan kaidahnya yang dirubah, tetapi ayatnya yang dirubah. Rahimallah, semoga Allah merahmati Abul Hasan Al-Asy'ari. Semoga mengampuni dosa-dosanya dan kekeliruannya. Beliau telah taubat dari perbuatannya. Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki 4 keadaan. Kalau diringkas, dia memiliki beberapa keadaan-keadaan. Pertama, ketika dia bersama Mu'tazilah, bahkan menjadi imam fil i'tizal, imam di dalam perkara-perkara i'tizaliyah. Jadi imamnya Mu'tazilah, tokohnya Mu'tazilah. Na'udzubillah.
Ini paling lama. Disebutkan beliau di Mu'tazilah 40 tahun bersama Mu'tazilah. Sampai kemudian dia berubah. Marhalah i'tizaliyah selama 40 tahun. Hadil marhalah kana sababu mulazamatuhu li syaihi Abu Ala al-Jubba'i. Kenapa dia sampai menjadi Mu'tazilah selama 40 tahun? Karena kedekatan dia dengan Abu Ala al-Jubba'i al-Mu'tazili. Gurunya dia Mu'tazilah sampai 40 tahun. Sampai kemudian ketika dia mendapatkan beberapa dalil-dalil dari ahli yang membantah Mu'tazilah, dia sempat kebingungan dan masuk dalam rumahnya, tidak keluar dari rumahnya selama 15 hari. Tidak keluar dari rumahnya. Sampai kemudian dia keluar dan berbicara, membantah pemikiran Mu'tazilah, taubat dari Mu'tazilah, tetapi belum kembali pada ahli sunnah. Kenapa? Karena ketemunya yang kedua dengan seorang yang bernama Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Abdullah bin Sa'id ibn Kullab alirannya disebut aliran Kullabiyah, yang ngoplos antara pemahaman salaf dengan pemahaman Mu'tazilah, dilebur jadi satu. Sehingga sifat-sifat ada yang diterima, ada yang ditolak. Nama-nama ada yang diterima, ada yang ditolak. Sekian ayat ada yang ditakwilkan, ada yang tidak. Campur-campur. Sehingga dia berupaya untuk mengambil pokok-pokok sifat Allah yang awal pertamanya hanya 7 saja. Hanya 7 sifat. Kemudian berkembang jadi 13. Berkembang jadi 20 sifat. Dan berupaya menyeret seluruh sifat-sifat yang lain yang tidak ada dalam 13 sifat itu, atau yang tidak ada dalam 7 sifat tadi, mereka seret, ditakwilkan, masukkan ke dalamnya. Seperti kalau kamu membaca ayat Allah, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Berarti Allah memiliki sifat murka, memiliki sifat marah. Mereka nggak mau menerima. Mereka masukkan kepada iradah. Itu bukan marah, itu iradah. Iradatul intiqam. Dia ingin berkehendak untuk menimpakan kejelekan. Itu bukan marah. Kenapa? Allah menyebutkan kalimat ghadiba, kok ditolak? Satu lagi. Innallaha yuhibbu ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah cinta kepada orang yang berjihad di jalannya. Berarti Allah memiliki sifat mencintai orang-orang yang beriman. Mereka nggak mau juga Asy'ariyah. Oh enggak, Allah nggak memiliki sifat cinta. Loh, ini ada dalam Al-Quran. Iya, cinta itu maksudnya iradah. Balik lagi ke iradah. Iradatul in'am, kehendak untuk memberi kebaikan. Karena lihat, diseret semua sifat-sifat tadi kepada sifat iradah. Ini khulina azab marhalah kullabiyah. Jadi sesungguhnya mereka-mereka yang katanya bermadzhab Asy'ariyah itu bukan Asy'ariyah, itu kullabiyah. Karena Asy'ariyah memiliki fase yang ketiga, yaitu ketika dia kembali kepada sunnah lagi dan dia tolak pemikiran kullabiyah dan dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya dan membantah takwil yang menyatakan istiwa adalah istaula. Dibantah oleh dia dalam kitab terakhir beliau, itu Al-Ibanah. Marhalah sebelum berilmu, marhalah ketika jadi Mu'tazilah, marhalah ketika menjadi kullabiyah, dan marhalah ketika kembali ke sunnah. Harusnya kalau mereka mau mengikut Abul Hasan al-Asy'ari, ikuti sampai akhir dari marhalah beliau. Itu pun kita katakan kita tidak mengikuti siapapun kecuali Rasulullah SAW. Artinya kalau mereka mau mengikuti dia, harusnya mereka terima kitab terakhirnya, yaitu kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah membantah kitab dia Al-Luma' dan membantah pula kitab dia yang sebelumnya. Kitab dia Al-Luma' Rad ala Ahlil Bid'ah. Judulnya sangat bagus, bantahan terhadap Ahlul Bid'ah. Tetapi di dalamnya masih pemikirannya kullabiyah, dan ini yang paling terkenal dan paling menyebar sampai hari ini. Marhalah kullabiyah. Maka sesungguhnya mereka bukan Asy'ariyah kullabiyah,
Mu'tazilah banci. Mereka Mu'tazilah sama, nggak beda, tetapi banci. Apakah sama? Orang yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd dan orang yang yakfuruna bi kulli. Sama apa enggak sama? Orang yang sesat mengingkari Al-Qur'an secara keseluruhan. Dengan orang yang sesat mengingkari sebagian, menerima sebagian. Sama apa enggak sama? Sama. Sama. Allah menyatakan tentang orang-orang Yahudi, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian kitab dan ingkar pada sebagian yang lain. Apa terakhirnya kalimatnya? Mereka adalah orang-orang kafir, kata Allah. Sama. Demikian pula yang menerima pemikiran Mu'tazilah secara keseluruhan dan yang menerimanya sebagian, menolak sebagian. Sama Mu'tazilah juga. Atau dengan nama yang satu, yaitu penolak sifat. Ada yang menolak keseluruhan, ada menolak sebagian. Kembali kepada ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya ini akidah Ahlus Sunnah yang mengimani tentang Allah di atas arasnya maha tinggi, terpisah dari makhluknya, adalah keyakinan Imam Malik, Al-Auza'i, wa Thawri, wa Laits, Ibn Sa'ad, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq ibn Rahuyah, wa ghairuhum min a'immatil muslimin, dan lain-lainnya dari para imam-imam kaum muslimin qadiman wa haditha, dulu maupun sekarang. Apa itu? Masih ucapan Ibnu Katsir. Qal wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin, yaitu melangsungkan apa adanya, ayat-ayat sifat tadi sesuai dengan apa adanya, tanpa takyif, tanpa tashbih, tidak menyerupakan dengan makhluknya, tanpa takyif, ini tidak bertanya kayak apa dan kayak apa. Allah marah, kayak apa marahnya? Enggak tahu. Jangan bertanya-tanya seperti itu. Yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Allah cinta. Bagaimana cintanya? Tidak tahu. Jangan kamu samakan dengan makhluknya. Tetapi nama atau sifat ghadiba dan sifat yuhibbu, cinta, jangan diganti, jangan dirubah, dan jangan ditolak. Kenapa sih? Kok ditolak? Sama jawabannya dengan yang tadi. Asy'ariyah menolaknya, atau lebih tepatnya Kullabiyah menolaknya, kepentok kaidahnya sendiri. Apa kaidahnya di awal perkara? Mereka berkata bahwasanya ma'auhamat ta'wil, ma'auhamat tamthil, fawwidhu. Apa yang mengesankan tasbih, maka tafwidlah. Awilhu warum tanzihan, dan niatkanlah itu sebagai tanzih. Ini kaidah mereka. Mereka bikin sendiri dan mereka sesat sendiri. Salah mereka sendiri. Kenapa bikin kaidah dari otaknya sendiri? Persis seperti Mu'tazilah mengutamakan otaknya daripada dalil-dalil. Di antaranya ucapan tokoh Asy'ariyah di marhalah yang kedua setelah I'tizaliyah, marhalah Kullabiyah, yaitu Al-Laqani namanya. Dia mengucapkan bait syair, wa kullu nafsin awhamat tashbihan awilhu aw fawwidhu warum tanzihan. Semua nas dalil-dalil yang mengesankan penyerupaan, maka takwilkan dia atau tafwidkan dia dan niatkan itu sebagai pensucian Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaidah ini. Hak atau batil? Kalau ada ayat yang terkesan penyerupaan, maka selewengkan maknanya pada makna lain. Dan niatkan itu sebagai pensucian Allah Subhanahu wa taala. Di sini sesatnya Asy'ariyah atau Kullabiyah. Ini kesesatan mereka. Menyatakan kalau ada ayat dan hadis yang mengesankan penyerupaan, maka takwilkan. Selewengkan maknanya kepada makna lain. Dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Atau fawwidhu, atau kita katakan maknanya serahkan pada Allah, maknanya tidak tahu. Ucapan ini kita tolak dan kita katakan batil dengan sekian alasan. Alasan pertama, kita katakan tidak mungkin ada ayat dan hadis yang mengesankan penyerupaan. Tidak mungkin. Abadan. Apa dalilnya? Dalilnya qat'iyah, sangat tegas dalam Quran wa sunnah. Bahkan dalam Quran tidak satu. Allah katakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah.
Sidqan wa adlan. Dengan kebenaran dan keadilan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para ulama, sidqan fi akhbarih wa adlan fi amrih fi syari'atih. Apa maknanya sempurna ayat Al-Quran? Sidqan wa adlan, sempurna kebenarannya dan sempurna keadilannya. Benar dalam beritanya dan adil dalam hukum-hukumnya. Kita lihat sekarang. Kalau ada ayat yang terkesan tasbih, berarti ayat itu tidak sempurna dan tidak jujur. Kan begitu? Mustahil. Tidak mungkin. Kalau mereka mengutamakan akal, pakai akalnya. Pikirkan, apakah Allah mungkin mengucapkan kalimat yang mengesankan tasbih? Mustahil. Allah cinta kepada hambanya. Allah sudah kasih ayat lain bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Maka cintanya pun tidak akan sama dengan cintanya makhluk. Allah katakan ghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka. Allah marah pada mereka. Maka marahnya Allah tidak mungkin sama dengan marahnya makhluk, karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Maka kalau kalian baca dengan benar ayat-ayat tadi, enggak ada yang mengesankan tasbih. Di mana ada kesan tasbih? Di pikiran mereka sendiri. Di pikiran mereka sendiri. Allah marah. Aduh, kok kayak makhluk yang marah? Di pikiran dia yang ada tasbih tadi. Harusnya bukan ayat yang ditakwilkan, otak yang ditakwilkan. Simpangkan otaknya kepada arah lain. Kamu jangan ngawur. Nggak mungkin Allah marah sama dengan makhluk. Nggak mungkin Allah cinta sama dengan makhluk. Nggak mungkin Allah turun sama dengan turunnya makhluk. Nggak mungkin Allah di atas arasnya sama dengan raja di atas singgasananya. Nggak mungkin, mustahil. Maka kita katakan Allah maha tinggi di atas arasnya dan tidak sama dengan makhluknya. Berarti di mana tasbihnya? Di kepala mereka. Adapun ayat dan hadis tidak mungkin mengesankan tasbih. Itu penolakan kita yang pertama. Alasan kedua, bahwasanya ucapan mereka kalau ada ayat yang menyerupai maka kita harus takwilkan. Berarti mereka menganggap bahwa ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang zahirnya memiliki sesuatu yang salah, sesuatu yang jelek. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran berapa kali? Ayatin bayinatin. Apa ayat bayinat artinya? Ayat yang jelas. Atau Allah sebutkan kitaban mubina, kitab yang jelas. Atau kitabun mubin, kitab yang jelas. Berapa ayat dalam Al-Quran mengatakan mubin, bayinah? Sekian kali mengatakan bayinah. Sekian kali mengatakan mubin. Ayat yang jelas, ayat yang jelas, ayat yang jelas, ayat yang jelas. Quran yang jelas, Quran yang jelas, Quran yang jelas. Maka ayat Al-Quran jelas. Kebenarannya tidak mungkin ada konsekuensi yang salah. Nggak mungkin salah pilih kata. Nggak mungkin. Mereka kan berkata, ini mestinya kata-katanya jangan itu. Kesannya jadi tasbih. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti kalian menuduh bahwa ayat ini salah pilih kata, kan begitu? Ini kebatilan Asy'ariyah, jangan anggap remeh. Jangan kita katakan Asy'ariyah lebih mending daripada Mu'tazilah. Sama, bukan lebih mending. Kenapa? Karena sama sesatnya. Mu'tazilah sesat, Jahmiyah sesat, Asy'ariyah juga sesat. Karena mengingkari seluruhnya, dengan mengingkari sebagiannya, la farq bainahuma. Enggak ada perbedaan antara keduanya. Kalau beriman secara keseluruhan. Kalau menolak sebagian, menerima sebagian, maka dia berarti kaum penolak. Kaum penolak sifat. Yang ketiga, innal qawla bitafwidil ma'na thumma az-za'am bi anna zahiran nusus ghairu murad tanaqudun wadih. Juga ucapan mereka, kata mereka bahwasanya kita serahkan maknanya kepada Allah. Kita nggak paham maknanya. Tetapi di sisi lain dia menakwilkan. Ayat yang satu ditafwidkan, ayat yang satu diselewengkan maknanya. Ini bertentangan, kontradiksi mereka. Kenapa ditafwidkan? Alasannya wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Pegang kalimat itu. Enggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Pegang kalimat itu. Maka kamu tafsirkan pada Allah. Baik, kenapa sekarang kamu takwilkan? Berarti kamu sok tahu. Tadi menyatakan nggak ada yang tahu kecuali Allah.
takwilnya. Sekarang kamu menakwilkan maknanya istawa, istaula. Maknanya istawa artinya menguasai. Berarti kamu menakwilkan, berarti kamu sok tahu dan bertentangan dengan kalimat kamu di tempat lain. Di tempat lain menyatakan tafwid, ini maknanya enggak tahu. Terserah Allah Taala. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi di tempat lain ditakwilkan dengan sok tahu. Ini kontradiksi yang mereka. Yang keempat tentunya adalah bantahan kita pada mereka dengan kaedah-kaedah yang dipegang oleh para imam-imam ahlus sunnah seluruhnya. Kalau kita pelajari pemahaman ahlus sunnah, akan bertentangan dengan pemahaman mereka. Ahlus sunnah beriman bahwa Allah memiliki sifat cinta dan benci sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Mereka menolaknya. Oh bukan, itu iradah. Kita berbicara, ahlus sunnah seluruhnya berbicara dengan ijma bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Mereka menyatakan tidak. Allah tidak memiliki arah. Allah tidak memiliki hain. Allah tidak memiliki jihah. Allah tidak memiliki. Ketika disampaikan sifat tangan, para ahlus sunnah, para imam ahlus sunnah menyatakan dengan tenang, tegas, yakin. Tangan Allah, tangan Allah, tangan Allah. Biasa mereka katakan di tangan Allah, di tangan Allah. Mereka mengatakan tidak. Kalau kita menyatakan Allah punya sifat tangan, berarti Allah punya jisim. Jisim itu kan sifatnya makhluk. Jisim. Maka Allah tidak punya jisim. Kamu bikin kaidah sendiri, kemudian kamu bingung sendiri. Sudahlah, kaidah kamu tinggalkan. Yang ada apa kata Allah, apa kata Rasul. Sebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kita baca, kita imani dan kita yakini. Qala, maka Imam Ibnu Katsir menyatakan, imraruha kama ja'at min ghairi takyifin, bahwa melangsungkan apa adanya dalam Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah sebagaimana apa adanya, tidak diserupakan dengan makhluk, tidak ditolak. Wadzahir al-mutabadir ila adhanil musyabbihin, adapun yang terpikir di benaknya para penyerupa Allah dengan makhluk, wah ini berarti menyamakan Allah dengan Allah, manfiyun anillah, itu tidak ada. Itu dalam pikiran mereka sendiri. Fa inna Allah Ta'ala la yushbihuhu syai', karena Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka tangannya tidak sama dengan tangan makhluk, marahnya tidak sama dengan marahnya makhluk, cintanya tidak sama dengan cintanya makhluk, tingginya di atas arasnya tidak sama dengan tingginya makhluk di atas makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bal kama qala al-a'immatu minhum Nu'aim bin Hammad, bahkan sebagaimana dikatakan oleh para imam-imam lain. Tadi sudah sebutkan sekian imam. Ditambah lagi. Di antaranya Nu'aim ibn Hammad, Al-Khuzai, dan syekhnya Al-Bukhari. Beliau adalah Syekh Al-Bukhari. Ketika berkata, man syabbaha Allah bi khalqihi kafar. Dinukil ucapan ulama yang lain, yaitu Hamad ibn Al-Khuzai, termasuk gurunya Bukhari. Beliau rahimahullah menyatakan, man syabbaha Allah bi khalqihi kafar. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsa faqad kafar. Dan siapa yang menolak sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, maka dia kafir. Ucapan Hamad Al-Khuzai rahimahullah, termasuk salah satu gurunya Imam Bukhari, menyatakan siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, kafir, kufur. Dan siapa yang menolak sifat Allah, bukan kufur. Walaysa fiha wasfallahi bihi nafsah wala rasuluhu tashbihun, dan tidak ada pada sifat yang Allah sifatkan dirinya atau pada sifat yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tasbih. Artinya kalau kita imani, baca Al-Quran, Allah murka pada mereka, kita imani bahwa Allah memang murka pada mereka, marah pada mereka, berarti Allah punya sifat marah. Ini tidak ada tasbih dalamnya. Ketika menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka, kita imani bahwa tangan Allah benar-benar di atas tangan mereka. Tidak ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak ada. Kenapa? Karena kita yakin tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ketika kita baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah maha tinggi di atas arasnya. Tidak ada penyerupaan. Tidak ada penyerupaan dengan makhluk. Penyerupaan dengan makhluk itu di benak mereka sendiri. Berarti mereka melakukan dua perkara sekaligus. Para musyabbihin, golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk, melakukan satu kekufuran, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan mereka para penolak sifat melakukan dua kekufuran.
Kenapa dua kekufuran? Karena ketika baca, wah ini sama dengan makhluk. Kalau gitu kita tolak. Pertama mengatakan, oh berarti sama dengan makhluk. Itu kekufuran pertama. Kalau gitu kita tolak. Itu kekufuran kedua. Lihat berarti musyabbihin melakukan satu kekufuran, sedangkan mereka para penolak sifat melakukan dua kekufuran. Yang pertama ketika mereka membaca Al-Quran dan hadis menyatakan, wah ini berarti sama dengan makhluk. Nggak mungkin maknanya begitu. Mereka yakini tasbih sendiri, kemudian mereka menyelewengkannya sendiri. Berarti mereka mentasbih dulu, baru kemudian menolak. Faman asbata lillahi ta'ala ma warada bihi al-ayat as-sarihah wal akhbar as-sahihah ala wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi wa nafa 'anillahi ta'ala at-tafwid at-naqa'is faqad salaka sabilal huda. Siapa yang menetapkan bagi Allah apa yang tersebut dalam ayat-ayat yang jelas, dari berita-berita yang sahih, dalam hadis yang sahih, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah, dan kemudian menolak sifat-sifat kekurangan bagi Allah, maka dia qad salaka sabilal huda, berarti dia telah menjalani jalan hidayah, jalan petunjuk. Intaha kalamu. Selesai ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Ibnu Katsir kesimpulannya, siapa yang menerima apa yang disebutkan dalam ayat yang bayinat, ayat yang gamblang jelas, menerima apa adanya, dan juga berita-berita hadis yang sahih tentang Allah, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaannya, tidak menyamakan dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, berarti dia sudah menjalani jalan hidayah. Bihadza yattadih lana al-maqam al-haq alladhi yajib iltizamuh. Dengan ini jelaslah mana tempat yang hak yang harus kita jalani. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, fahadzal haqqu laysa bihi khafa'un fad'ni min bunayyatit tariq. Ini adalah kebenaran yang di dalamnya enggak ada kesamaran. Maka da'ni min bunayyatit tariq, maka tinggalkan aku dari semua jalan-jalan yang kecil, jadi semua cabang-cabang jalan. Karena jalan sudah jelas, sudah gamblang. Maka da'ni min bunayyatit tariq, tinggalkan kami dari jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang memisahkan diri. Qultu, saya katakan, faqaddama, saya katakan kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, Abdullah setelah menukil ucapan Ibnu Katsir, saya katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun. Ahlus Sunnah ini tengah-tengah di antara Jahmiyah wa tashbihil musyabbihah. Tengah-tengah antara Jahmiyah dan para musyabbihah. Jahmiyah menolak seluruh sifat, musyabbihah menyamakan Allah dengan makhluk. Wal'iyadzubillah. Bal hum wasatun baina firaqid dhalalah jami'an. Bahkan Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara seluruh kelompok sesat. Yang paling tengahnya, yang paling bijaknya adalah Ahlus Sunnah. Fahum asbatu min ghairi tashbih. Karena mereka menetapkan sifat-sifat tetapi tidak menyerupakan. Wa nazzahu min ghairi ta'til, dan mereka mensucikan tanpa menolak. Lihat siapa mereka-mereka yang menetapkan sifat tetapi mentasbih? Para musyabbihah menetapkan sifat-sifat, diterima semua sifat Allah, tetapi disamakan dengan makhluk. Allah punya tangan, tidak seperti kita punya tangan. Allah punya begini, dan Allah sama dengan kita. Allah di atasnya seperti raja di atas singgasananya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, setinggi-tingginya. Maka Ahlus Sunnah menerima sifat-sifat tadi. Allah punya tangan, Allah Subhanahu wa taala marah, Allah cinta, Allah maha tinggi di atas arasnya, tetapi tidak menyamakan dengan makhluk. Sebaliknya, ada golongan yang ingin mensucikan Allah, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sejenisnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci, tidak mungkin punya tangan, nanti seperti makhluk. Allah maha suci, maha tinggi, tidak mungkin memiliki tempat. Mustahil. Allah tidak punya tempat, Allah tidak di mana-mana. Ini sesat lagi. Karena dia mensucikan Allah niatnya, tapi dengan menolak sifat-sifat. Ayat tadi ditolak satu, tolak lagi, tolak lagi, tolak lagi. Maka mana yang tengah-tengah? Yang tengah-tengah adalah Ahlus Sunnah.
menetapkan sifat, tetapi tidak mentasybih, tidak menyerupakan dengan makhluk. Dan yang kedua, mensucikan Allah, maha suci Allah, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Tetapi tidak menolak sifat, Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Maha suci Allah, tidak mungkin sama marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Maha suci Allah, nggak mungkin sama cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Nggak mungkin sama tingginya Allah di atas arsy dengan tingginya makhluk di atas makhluk. Wasatun bainahuma. Wa kama qala ba'd ahli al-ilmi, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, idza aradta an tafir min at-ta'til fa'asbir. Kalau engkau mau lari dari kelompok para penolak sifat, maka tetapkanlah sifat. Imanilah apa kata Allah, apa kata Rasul secara zahirnya, karena tidak mungkin zahirnya salah. Saya ulangi, tidak mungkin zahir ayat salah, karena ayat bayinat, jelas, dan ayat mubin, dan ayat adalah kalimat Allah yang tamat, kalimat Rabbik, sempurna, tidak akan salah pilih kata, gak mungkin salah pilih kata. Dan Nabi SAW juga diberi oleh Allah keistimewaan. Ini kan ayat dikatakan sempurna. Kalau hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pertama, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak mengatakan dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Wahyu, la yantiqu anil hawa, enggak mengucapkan dari hawa nafsu. Yang kedua, ucapan Rasulullah SAW adalah jawami'ul kalim. Di antara keistimewaan Rasulullah SAW, beliau berkata, "Uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Dan ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada umat-umat atau nabi-nabi sebelumku. Apa di antara keistimewaannya? Telah disebutkan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi sebagai tempat salat dan bisa dipakai bersuci. Setelah disebutkan ini dan itu, disebutkan u'titu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ucapan-ucapan yang simpel, tepat, padat. Sehingga Nabi SAW ucapannya pasti tepat. Pasti. Nggak mungkin salah ucap, nggak mungkin salah pilih kata. Dan beliau paling fasih dalam berbahasa Arab. Kita orang Indonesia belum tentu fasih bahasa Indonesia. Iya kan? Mau menyebutkan kalimat satu, salah ucapkannya. Kita harus menjaga malu, menyatakan kita harus menjaga kemaluan. Diketawain oleh manusia. Itu kita. Tapi Nabi, Allah berikan jawami'ul kalim. Ucapan-ucapannya qalla wa dalla. Sedikit dan tepat. Mengarah. Nggak mungkin salah pilih kata. Kenapa? Maksum. Nabi terjaga dari kesalahan. Nggak mungkin salah ucap. Nggak mungkin salah pilih kata. Maka kita terima apa adanya zahirnya dalam Quran was sunnah. Kalau mau lari dari para penolak sifat, saya bukan golongan penolak sifat. Asbir. Tetapkan sifat. Semua apa kata Allah, tetapkan. Wa idza aradta an tafir min at-tashbih, kalau engkau mau lari, tidak mau digolongkan dengan para musyabbihin yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kamu sucikan Allah, tidak mungkin sama dengan makhluk. Terima sifat-sifat dan kamu katakan sifat-sifat ini tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau pada masalah sam'a wal basar, mudah mereka pahami. Kenapa masalah tangan, masalah marah, masalah cinta susah untuk mereka pahami? Ini keanehan. Ketika masalah sam'a wal basar, Allah mendengar, Allah melihat. Wah, berarti sama ya dengan makhluk. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Mereka punya jawabannya dan mereka cerdas. Oh, tidak sama. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah maha mendengar, sedangkan makhluk pendengarannya terbatas. Allah maha melihat, sedangkan makhluk penglihatannya terbatas. Tapi kenapa tidak kamu katakan dengan kalimat yang sama pada cinta dan benci? Tentunya nggak sama cinta Allah dengan cintanya makhluk. Cintanya makhluk terbatas. Dan cintanya makhluk kadang-kadang dengan sesuatu dari dunia. Ini cinta katanya, ternyata karena dapat keuntungan. Ini cinta karenanya, ternyata karena urusannya begituan. Rindu, ingin peluk, ingin cium. Masa sama dengan Allah? Mustahil. Tidak akan sama dengan Allah SWT mencintai seorang hambanya.
Maka para musyabbihin adalah sufi yang memakai kalimat-kalimat kotor kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku rindu ingin berpelukan dengan Allah. Astagfirullah. Aku ingin menyatu dengan Allah. Aku ingin kalimat-kalimat yang na'udzubillah, kalimat yang jorok mereka ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sufi dan kufur. Mereka dikafirkan oleh para ulama. Adapun Ahlus Sunnah tidak demikian. Cintanya tidak sama dengan cintanya makhluk. Enggak sama dengan cintanya istri kepada suami, suami pada istri. Enggak akan sama cintanya seorang ibu pada anaknya. Ketika ada seorang ibu mencari anaknya dan kemudian ketemu, menangis di peluknya anak tadi. Kata Nabi, mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Mustahil. Begitu sayangnya ibu itu tadi kepada anaknya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu terhadap anaknya. Enggak sama dengan cintanya makhluk. Ini ahli sunnah. Alhamdulillah berada di atas kejelasan, di atas kebenaran. Selanjutnya dikatakan wa ta'tilu ala qismain, dan penolakan sifat itu ada dua jenis. Ta'tilun kulli wa ta'tilun juz'i. Penolakan sifat ada dua. Ada penolakan secara keseluruhan, ada penolakan juz'i, sebagian-sebagian. At-ta'tilul kulli ka ta'tilil jahmiyah alladhi nafa asma' Allah wa sifatihi, fa hadha ta'tilun kulliyun lil asma'i was sifat. Adapun ta'til kulli, penolakan sifat secara menyeluruh, seperti ta'tilnya Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Alladzina nafu asma Allah, yang mereka menolak seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah. Hada ta'tilun kulli, ini penolakan secara menyeluruh terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk minat ta'tilil kulli aydan, termasuk penolakan secara keseluruhan adalah yang menolak sifat secara keseluruhan, tapi nama diterima, yaitu Mu'tazilah. Ta'tilul Mu'tazilah alladzina yusbituna al-asma, yang mereka menetapkan nama-nama Allah tetapi menolak sifat-sifatnya. Masih terpengaruh Jahmiyah, yaitu ketika Jahm bin Safwan menyatakan tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Karena tidak mungkin Allah sama dengan makhluk, maka tidak mungkin sifat-sifatnya dan nama-namanya ada pada Allah Ta'ala. Artinya, Allah nggak mungkin punya sifat, karena makhluk punya sifat. Allah nggak mungkin memiliki nama-nama, karena makhluk punya nama-nama. Kira-kira aliran gila apa bukan yang seperti ini? Kalau Allah tidak punya nama, terus bagaimana memanggilnya? Apa yang mereka akan sebutkan ketika memanggil Allah? Ya, apa panggilannya? Ya Allah. Ya itu juga nama. Bagaimana kalian tolak? Allah nggak mungkin punya sifat, nggak mungkin punya nama. Bagaimana dia memanggil? Ini dalalun mubin, kesesatan yang nyata. Jahmiyah mulai pakai akalnya sedikit. Iya, sifat-sifat nanti kayak makhluk. Tapi kalau nama nggak harus ada. Namanya diterima. Allah, itu satu nama. Tapi sifatnya, uluhiyah nggak diterima. Kemudian dikatakan alim, namanya, sifat ilmunya nggak diterima. Nanti kayak makhluk berilmu, Allah juga berilmu. Cuma makhluk sedikit, Allah banyak ilmunya. Oh, nggak bisa. Semua sifat-sifatnya ditolak, nama-namanya diterima. Fayaquluna sami'un bila sam'in, maka Allah memiliki nama sami'un, tetapi tidak punya sam'i. Allah memiliki nama basir, tetapi tidak punya basar, tidak punya pandangan. Qadir memiliki nama qadir, tetapi tidak punya qudrah. Memiliki nama alim, tidak punya ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Sifat-sifatnya ditolak, nama diterima. Wahada majnun, ini juga gila. Dan ini pecahan Jahmiyah, perkembangan dari Jahmiyah, metamorfosisnya Jahmiyah.
Itu semua yang disebut dengan ta'tilun kulli, penolakan secara keseluruhan. Kayak sekarang penolakan sebagian-sebagian. Wa ta'tilul juz'i, contohnya kata ta'tilil asy'ariyah. Penolakan sebagian itu seperti penolakan Asy'ariyah. Alladzina yuthbituna sab'a sifatin lillahi jalla wa 'azza wa yunfuna al-baqi. Mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Sifat-sifat lainnya mereka tolak. Allah memiliki sifat qudrah, memiliki sifat ilmu, memiliki sifat iradah, memiliki sifat hayah, memiliki sifat termasuk kalam, memiliki sifat kalam. Tetapi mereka menolak sebagian besar, menerima sebagian kecil. Yang sebagian kecil itu pun kalau dilihat tafsirnya dari mereka, ternyata mereka masih menolak. Lihat apa kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah. Wa fil haqiqah inna isbatahum lis-sab'i allati yad'una isbatahum laha 'inda ta'ammul hiya ta'tilun aidan. Tapi kenyataannya kalau kita lihat penetapan mereka terhadap 7 sifat tadi, kalau diteliti, ta'ammul, diperhatikan, ternyata hiya ta'tilun aidan, itu pun ternyata penolakan. Kenapa? Karena Asy'ariyah punya pemahaman bahwa sifat-sifat tadi tidak berdiri pada zat Allah. Loh, terus gimana sifatnya? Ini kesesatan berikutnya. Sudah ditolak sebagian besar, diterima sebagian kecil, hanya 7 sifat saja. Itu pun ternyata ketika ditafsirkan berdiri sendiri, tidak pada zatnya. Jadi ucapan Allah tidak pada zatnya, tapi berdiri pada sesuatu yang lain. Berdiri pada sesuatu yang lain. Berarti tidak pada zat Allah. Tidak. Itu juga penolakan namanya. Itu namanya penolakan sifat aidan. Ta'tilun aidan. Lakin min hadzal wajh yuqal ta'tilun juz'i. Tetapi yang jenis ini disebut dengan ta'tilun juz'i. Penolakan Asy'ariyah adalah penolakan sebagian. Fa kullu hadza dhalalun, maka semua itu adalah kesesatan. Mau ta'tilun juz'i ataupun ta'tilun kulli, apakah ta'til asma biduni sifat atau ta'til sifat biduni asma atau ta'til asma wa sifat, semuanya adalah dhalalun mubin. Semuanya kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena ayat Allah diturunkan adalah untuk diimani, untuk dipercaya, untuk kita terima berita-beritanya yang ada dalam Quran. Maka siapa yang menolaknya berarti dia sesat. Wa kullu hadza inhirafun, maka semuanya merupakan penyelewengan dan penyimpangan. Sudah kita katakan tadi bahwa Asy'ariyah yang dimaksud adalah marhalah kedua. Kalau marhalah jahilnya nggak dihitung. Jadi 3 marhalah saja. Marhalah i'tizaliyah, marhalah kullabiyah, dan marhalah sunniyah. Marhalahnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga diampuni dan dimaafkan. Marhalah pertama dia Mu'tazilah. Marhalah kedua kullabiyah, dan marhalah ketiga dia sudah kembali pada sunnah. Nah, yang kita katakan Asy'ariyah dalam marhalah yang kedua. Marhalah yang banyak dikenal. Kenapa? Karena marhalah yang pertama bukan dia yang disebut-sebut. Marhalah Mu'tazilah yang disebut Wasil bin Ata'nya, yang disebut tokoh-tokoh besarnya. Walaupun dia sudah menonjol di masanya, tetapi ada yang lebih menonjol, yaitu pencetusnya. Maka enggak disebut Asy'ari. Karena itu pikirannya orang lain. Pikirannya Wasil. Dia di situ hanya pengikut. Tetapi pada marhalah yang kedua, ketika dia sudah terfitnah, termakan dengan pemikiran Abdullah bin Sa'id ibn Kullab Al-Kullabiyah, di situ seakan-akan dia pencetusnya. Karena dia yang berupaya untuk menyatukan dan melebur, pengen sunnah tapi nggak pengen meninggalkan Mu'tazilah secara keseluruhan. Yang masih bisa diterima akal diambil, yang masih bisa diterima oleh logika diambil, tapi dia bukan kembali pada sunnah. Akhirnya disitulah khasnya Asy'ariyah.
Maka akhirnya terkenal pemikirannya pemikiran Asy'ariyah. Adapun ketika dia taubat dengan buku terakhirnya Al-Ibanah, dan dia menyebutkan kesalahannya dan kesesatannya, dan dia menyebutkan takwil batil yang dia ucapkan sudah dia cabut, dan dia katakan bahwa Allah benar-benar di atas arsy-Nya, bukan bermakna istaula, dan Allah benar-benar memiliki tangan tidak sama dengan makhluknya. Saat itu dia menjadi pengikut lagi. Iya kan? Tadi di awal dia ikut Mu'tazilah, di akhir dia ikut imam-imam Ahlus Sunnah. Di tengah inilah yang dia dianggap pencetus. Akhirnya yang paling dikenal pemikiran dia yang tengah ini, yang Kullabiyah tadi, yang sesungguhnya aslinya dari gurunya Ibnu Kullab. Maka ikhwan fillah azza ini yang paling terkenal. Ada orang yang protes berkata, kalau memang Abdul Hasan Asy'ari taubat, kenapa buku taubatnya atau pemikiran terakhirnya nggak terkenal? Justru yang terkenal pemikiran Asy'ariyahnya, yang pemikiran dia di marhalah kedua. Kenapa? Itu bukti bahwa itu adalah akhir beliau. Oh enggak, itu bukan bukti akhir beliau. Akhir beliau adalah di kitab Al-Ibanah, dan itu tertulis dan diucapkan oleh dia pencabutan pendapat-pendapat yang lama, yang masih ada dalam kitab sebelumnya, kitab Al-Lum'ah. Maka ini bukti sudah cukup. Tapi kenapa nggak terkenal? Pertanyaan ini dijawab. Tidak terkenal pendapat terakhirnya karena di masa itu masih ada para imam-imam yang lebih masyhur dari dia. Kalau masalah ahli sunnah atau masalah pemahaman sunnah, ada yang lebih terkenal. Di antaranya Al-Asfaraini di zaman itu pula. Termasuk di dalamnya imam, para ulama yang semasanya ada di masa itu juga terkenal. Maka tentunya kalau ahli sunnah, para ulama ahli sunnah yang lebih terkenal lebih banyak. Maka yang lebih terkenal adalah para imam-imam ahli sunnah daripada Abdul Hasan Asy'ari yang baru taubat dari pemikiran Asy'ariyah. Sehingga yang lebih terkenal adalah pemikiran Asy'ariyahnya. Kasihan. Dianya sudah taubat, tetapi bukunya masih terus dibaca oleh mereka, buku sesatnya tentunya, dan pemikirannya masih dipakai sampai sekarang. Semoga memberikan hidayah pada mereka kaum muslimin yang masih terkait dengan pemikiran-pemikiran Asy'ariyah yang beliau sendiri sudah taubat. Qala fa kullu hadha dhalal, semua itu merupakan kesesatan. Wa kullu hadha inhiraf, wa kullu hadha khurujun an manhajin nubuwah. Semua kelompok tadi keluar dari manhaj kenabian yang terjaga. Wa man sara alaihi min a'immatil muslimin, dan keluar dari jalan-jalan para imam-imam kaum muslimin yang berjalan di jalan sunnah. Fasawa'un awwalat al-istiwa bil istila, fahada ta'wilun mutadammun lit-ta'til wal hudud. Sama saja. Apakah menafsirkan istiwa dengan istila? Istiwa dengan menguasai. Ini ta'wil mutadamminun lit-ta'til wal hudud. Ta'wil mereka mengandung penolakan. Kami enggak menolak. Ya. Jahmiyah tegas mengatakan, saya menolak seluruh sifat. Allah tidak mungkin punya sifat. Mu'tazilah juga menyatakan, saya menolak seluruh sifat. Walaupun nama-namanya kami terima, tapi sifat-sifat tidak mungkin. Allah tidak punya sifat. Sedangkan Asy'ariyah tidak mengatakan saya menolak sifat. Saya terima bahwa Allah istawa 'alal 'arsy. Tapi maksudnya istawa itu istaula. Maksudnya istawa menguasai. Menolak apa menolak? Kata beliau, takwil mereka menawilkan istiwa dengan istilah, takwilun mutabammin lit-ta'til. Itu tafsir takwil yang mengandung penolakan. Tidak mungkin Allah di atas arsy-Nya. Artinya ini menolak dengan tegas, Asy'ariyah menolak dengan banci. Inilah yang saya katakan, bahwasanya Asy'ariyah, Mu'tazilah banci. Sama dengan Jahmiyah menolak, sama dengan Mu'tazilah menolak, tetapi mereka tidak terang-terangan. Terima si terima, tapi nggak terima. Iya, saya terima si terima. Memang Allah 'alal 'arsy istawa, tapi maksudnya istiwa itu adalah menguasai. Ya hada, kalau masalah menguasai bukan cuma menguasai arsy, Allah menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Kenapa harus disebutkan hanya arsy?
Ars adalah makhluk yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh, di atasnya lah ars, dan lebih besar daripada seluruh langit yang tujuh. Itu ars. Wallahu akbar, dan Allah lebih besar. Maka kalau dikatakan alal ars, Allah menguasai seluruhnya, bukan hanya ars. Li'annaka ma athbatal amr ala haqiqati, karena engkau tidak menerima perkaranya dengan hakikatnya, berarti engkau juga menolak. Wahai Asy'ariyah, wahai Kullabiyah, saya tidak menolak sifat tangan. Kami terima sifat tangan yang Allah sebutkan, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi maksudnya tangan itu kekuasaan, banci. Banci kamu. Nolak apa menerima? Ya, menerima sih menerima. Allah punya yad, tapi yad itu maksudnya adalah kekuasaan, bukan tangan. Kenapa? Kamu menolak. Mu'tazilah menolak. Jahmiyah menolak. Tegas. Kamu sama dengan mereka? Oh enggak, saya beda. Saya terima. Allah Subhanahu wa taala marah. Ghadiba, tapi maksudnya ghadiba itu bukan marah. Maksudnya iradatul intiqam. Kami terima sifat mahabbah, cinta, tapi maksudnya cinta itu adalah iradatul in'am, bukan cinta. Loh, cinta tapi bukan cinta. Salah. Apa-apaan kalian? Cinta tapi bukan cinta, marah tapi bukan marah. Kenapa? Katakan dengan tegas, Allah marah, Allah cinta, tetapi tidak sama dengan marahnya makhluk, tidak sama dengan cintanya makhluk. Selesai. Mudah. Jangan membuat bingung umat, jangan membuat gelisah masyarakat kaum muslimin. Katakan dengan tegas, apa kata Allah? Pasti hak. Jangan takut. Kamu katakan ghadiballahu alaihim, apa saya sesat? Masa baca Quran sesat? Karena itu menyamakan Allah dengan makhluk. Masa Allah dikatakan marah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Kenapa? Saya sesat? Menyatakan Allah murka pada mereka, Allah marah pada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah mempersiapkan untuk mereka jahannam. Amirruha kama ja'at bila kay. Lewatkanlah apa adanya tanpa bertanya kayak apa dan kayak apa, yang pasti tidak sama dengan makhluk. Dan nggak perlu bertanya kayak apa marahnya. Kayak sudahlah. Allah tidak sama dengan makhluk, ya pasti marahnya juga tidak sama dengan marahnya makhluk. Cintanya juga pasti tidak sama dengan cintanya makhluk. Adapun kayak apanya, kita jawab sesuai dengan keagungannya. Wallahu ta'ala. Sesuai dengan kemuliaannya, ketinggiannya, kesempurnaannya. Berarti takwil Asy'ariyah mengandung penolakan-penolakan, hanya saja tidak tegas penolak, banci. Wa hadzal ladzi 'attala ba'd as-sifat qad syabaha al-Jahmiyah. Maka mereka yang menolak sifat-sifat tadi dengan takwil qad syabaha al-Jahmiyah, menyerupai Jahmiyah. Lihat, bukan saya yang bilang, beliau penulis yang bilang. Syabahal Jahmiyah, menyerupai Jahmiyah, li'annahum aydan mu'attilah, karena mereka juga menolak sifat fil haqiqah kama taqaddam, sebagaimana Mu'tazilah juga menolak sifat kama taqaddam. Fa in kana asy'ariyan kana min ahli ta'til al-juz'i, walaupun Asy'ariyah menolak sebagian, menerima sebagian, menerima kalimat menolak makna, kalimatnya diterima, maknanya ditolak. Tapi marah maknanya bukan marah. Tapi tangan maknanya bukan tangan. Tapi cinta maknanya bukan cinta. Berarti dia lafaz diterima, makna ditolak. Hadza ta'wil juz'i atau ta'til juz'i. Wa in kana mu'taziliyan faqad syabaha al-Jahmiyah fi hadza. Kalau dia Mu'tazilah juga sama dengan Jahmiyah. Li'annahu 'attala ta'tilan kulliyan fi bab as-sifat. Maka apakah dia Jahmiyah ataupun Mu'tazilah atau Asy'ariyah, semuanya penolak-penolak sifat. Ada yang menolak terang-terangan, ada yang menolak banci dengan tidak terang-terangan. Ada yang menolak seluruhnya, ada yang menolak sebagian. Ada yang masih malu-malu, ada yang sudah tegas. Ya. Tapi semuanya para penolak-penolak sifat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat adzuhur bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.